Pemirsa, tahun baru 2026 akan dibuka dengan shock terapi bagi para eksportir dan juga perbankan swasta, di mana pemerintah merombak total aturan devisa hasil ekspor atau DHE. Mulai 1 Januari 2026, seluruh dolar hasil ekspor SDA wajib masuk ke Bank Himbara. Bank swasta dan LPI resmi ditendang dari penampungan DHE. Tidak cuma itu, konversi ke rupiah kini dibatasi maksimal 50% dan sisanya wajib mengendap di dalam negeri minimal 12 bulan. Ini adalah perjudian besar demi likuiditas falas. Pertanyaannya adalah, apakah memang ini langkah jenius untuk menjaga rupiah atau justru bentuk monopoli negara yang bisa membunuh kompetisi perbankan dan mencekik arus kas pengusaha? Dan untuk itu kita akan bahas. Pertanyaan pertama mungkin untuk Bang Michael terlebih dahulu. Atau ke Mas Ai terlebih dahulu deh, karena IHSG hari ini all time high gitu kan. Ya. Meskipun memang tadi kita sudah sempat bahas begitu, saya bersama dengan rekan saya Safrina. Memang kalau kita lihat secara sentimen cukup banyak. Tapi apakah memang DHE ini juga memberi angin segar juga mungkin bagi emiten Himbara yang akhirnya juga menjadi salah satu pendorong bagi penguatan IHSG yang akhirnya menyentuh all time high pada hari ini? Ya, benar sekali Dina. Jadi memang Himbara ini atau bank-bank BUMN ini kan memang juga bobotnya di IHSG cukup besar ya. Bahkan salah satu penguasa IHSG lah gitu ya. Ketika ada sentimen positif yang bisa menggerakkan IHSG, kalau kita lihat hari ini kan saham-saham Bank Himbara semua hijau ya. Cukup sumringah ya. Karena memang ini akan memberikan sentimen yang positif buat kinerja Himbara ke depan kalau memang jadi dilaksanakan gitu ya. Likuiditasnya akan menjadi lebih baik, kredit untuk falas juga mungkin bisa lebih gencar lagi, dan juga secara bottom line mungkin akan bisa mendorong juga dengan adanya kebijakan ini. Jadi memang market meresponnya terutama untuk Himbara ini sangat positif gitu dengan kebijakan ini. Tapi enak ya, jadi Bank Himbara udah dapat likuiditas 200 triliun, kemudian juga dari DHE juga mendapatkan dari pemerintah. Sebenarnya diharapkan di tahun 2026 ya, semoga kinerja Bank Himbara juga bisa performanya sangat baik begitu ya, dengan dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Yeah. Nah, pertanyaan saya selanjutnya mungkin lebih ke makro. Kalau kita lihat dari, ini kan efeknya langsung ke industri perbankan ya. Kalau kita bicara berkaitan dengan persaingan, itu tadi sebenarnya jadi Bank Himbara bisa dikatakan ini adalah dukungan yang sangat real begitu dari pemerintah, dan kita juga tahu sebenarnya tujuannya secara moral cukup baik, yaitu untuk melindungi rupiah itu sendiri begitu. Tapi kan di sisi lain persaingan industri perbankan jadi nggak seimbang, jadi nggak balance dengan swasta. Gimana nih nasib swasta begitu? Nah, apakah ini akhirnya menciptakan bisa dibilang persaingan usaha di industri perbankan yang tidak sehat? Mungkin dari Bang Michael. Iya, secara kebijakan sebenarnya ini sangat bagus ya. Bahkan kalau boleh dibilang kita ekspektasikan ini harusnya terjadi 3 tahun yang lalu ketika ekspor kita lagi tinggi-tingginya gitu. Karena memang berasa sekali ketika kita surplus perdagangan lebih dari 60 bulan beruntun, itu efeknya ke likuiditas falas, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah itu nggak signifikan. Kan sudah jelas gitu. 3 tahun lalu pada saat komoditinya lagi tinggi-tingginya okay. gitu. Dan memang sekarang walaupun sudah turun, tapi harga kan masih tetap tinggi gitu. Dan ekspor kita masih surplus hitungannya. Dan kalau kita lihat udah berapa kali, 2 kali evaluasi perubahan peraturan, terusnya yang ketiga kali untuk dalam 3-4 tahun terakhir. Dan memang ini lebih ketat ya, lebih ketat gitu. Apalagi diwajibkan untuk ditempatkan di Himbara gitu. Karena berasa sekali ya, terutama untuk sumber daya alam gitu kan, kita nggak kebayang ya hasil bumi kita dikeruk, diekspor keluar, terus dolarnya juga ditaruh di luar negeri. Itu kan nggak fair gitu. Harusnya kan memang kalau seandainya itu diperuntukkan untuk dalam negeri, ketika itu diekspor, dolar ditaruh di sini, likuiditas falas kita bagus, dan harusnya nilai tukar rupiah kita nggak sejauh ini gitu. Makanya kalau seandainya ini diberlakukan lebih awal, tentunya efeknya pasti lebih bagus. Dan sekarang ini akan diberlakukan di 2026, kita sangat mendukung. Oke, baik. Berarti dari redaksi CNBC Indonesia mendukung. Tapi saya ada satu pertanyaan yang mungkin cukup menarik kalau kita bahas usai jeda begitu ya. Itu berkaitan dengan, kan kita tahu ini kita bicara berkaitan dengan makroekonomi DHE begitu. Tapi kenapa akhirnya keputusan ini dibuat di tengah masyarakat sedang cukup kritis dengan pengelolaan sumber daya alam kita begitu?